Pemirsa Intens Investigasi. Dunia kecantikan tanah air tengah dihebohkan oleh perseteruan sengit antara Dr. Richard Lee dengan Dr. Detektif alias Doktif. Ya, keduanya dikenal sebagai pejuang dalam melawan produk skincare abal-abal. Namun kini justru terlibat konflik yang semakin panas. Dr. Richard Lee dituding sebagai penipu oleh Doktif lantaran produk suplemennya disebut tidak mengandung white tomato seperti yang tertera pada kemasan. Lantas, seperti apa sikap Dr. Richard Lee yang memilih menyerahkan tudingan tersebut kepada pihak berwajib? Dan benarkah meski merasa difitnah, Dr. Richard Lee mengaku tidak menyimpan kebencian terhadap Doktif karena menganggap masalah ini sebagai ujian dalam hidupnya. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee pun juga mendapat sindiran dari Doktif yang menuding bahwa keputusannya untuk menjadi mualaf hanyalah sebuah trik marketing. Lalu, bagaimanakah Dr. Richard Lee yang menegaskan bahwa hal itu pun dapat dibuktikan melalui prestasi serta karyanya, sekaligus perjalanan spiritualnya yang telah menjadi mualaf selama 2 tahun. Lalu apa alasan Doktif yang terus menyindir Dr. Richard Lee menjadi mualaf dan menganggapnya sekedar strategi bisnis saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif alias Doktif kian memanas. Pasalnya, setelah Doktif dipanggil oleh pihak Polres Jakarta Selatan atas laporan yang dilayangkan oleh Dr. Richard Lee terkait dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif pun lalu menuding Richard Lee sebagai penipu, usai memberikan klarifikasi di depan penyidik. Ya, tudingan tersebut bermula dari klaim bahwa suplemen milik Richard Lee mengandung white tomato. Namun hasil uji produk dari BPOM justru menyatakan bahwa suplemen tersebut tidak mengandung tomat putih atau white tomato seperti yang tertera di dalam kemasan. Pernyataan Doktif itu pun jelas membuat Richard Lee menjadi geram. Menurutnya, tuduhan semacam itu pun harus dibuktikan secara hukum di pengadilan. Dan jika tidak terbukti, justru bisa berbalik menjadi tuduhan serius terhadap Doktif. Ya, meski merasa difitnah, Richard Lee mengaku tidak menyimpan kebencian terhadap Doktif dan menganggap ini sebagai sebuah ujian dalam hidupnya. Namun, lain halnya dengan pihak manajemen yang menaungi Dr. Richard Lee, di mana mereka pun merasa keberatan dengan tuduhan yang beredar dan akhirnya mengambil sebuah langkah tegas dengan melaporkan kasus ini pun ke pihak berwajib. Wah, itu bahaya ya, kalau kita ngomongin seorang penipu itu kan harus dibuktikan secara sah di pengadilan ya. Jadi kalau kita ngomong penipu itu kan kita harus membuktikan di pengadilan. Kalau enggak, itu suatu tuduhan yang amat sangat berat sih sebenarnya. Aku cukup tenang sih. Sebenarnya aku nggak punya kebencian dengan beliau, aku juga nggak punya kemarahan dengan beliau. Meskipun aku beberapa kali difitnah, beberapa kali digiring opini ya. Aku anggap ini adalah ujian untuk aku. Ini adalah pendewasaan diri aku. Ya, aku jawab sebisa yang aku bisa. Inilah jawaban yang terbaik versi aku. Tapi mungkin beberapa orang yang di sampingku, terutama manajemen, ngerasa kurang berkenan dan mereka melaporkan. Meski sempat geram saat dicap sebagai penipu oleh Doktif, Dr. Richard Lee pun memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada hukum. Baginya, setiap orang pun berhak merasa benar dan memiliki egonya masing-masing. Namun pada akhirnya yang berhak menentukan siapa yang salah hanyalah pihak berwajib. Tak hanya itu, Richard Lee pun juga mengaku tahu persis dalang dibalik perang skincare yang kini tengah menjadi sorotan. Ya, sejak awal ia pun sudah mengikuti perkembangan drama panas ini dan memahami benang merahnya.
Namun, alih-alih langsung buka suara, ia pun memilih untuk bersabar karena menurutnya akan ada waktu yang tepat untuk berbicara. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih. Nanti, apalagi sudah masuk ke ranah hukum, ya kita percayakan saja semuanya. Semua orang kan berhak mengatakan bahwa dirinya itu benar. Semua orang berhak untuk punya ego masing-masing. Siapa yang pengen salah di sini? Nggak ada yang pengen salah kan? Maka yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, ya pihak yang berwajib saja. Makanya aku nggak mau banyak komentar. Ya pihak berwajib aja yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Sekali lagi tentang perang skincare ini, aku tahu banyak sih. Bahkan aku tahu bukan cuma dalangnya sih, aku juga tahu benangnya dari awal. Karena kan aku ngikutin benar-benar dari awal ya. Cuma ini bukan saatnya untuk aku berbicara. Ketika aku berbicara sekarang, untuk apa ketika masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang bisa tergiring opini, menurutku itu belum bijaksana ya. Nanti ketika mungkin Pak Polisi sudah membukanya sedikit lebih terang, 75% sudah terang, atau 90% sudah terang, baru saya akan ceritakan dengan kalian nanti sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan siapa dalangnya, daripada kalau kayak sekarang kan jadinya kan jadi spekulasi ya jadinya ya, dan akhirnya jadi tuduh-tuduhan. Nggak baik lah di bulan Ramadan kita saling menuduh satu sama lain. Biar nanti Pak Polisi dulu yang buka semuanya, baru aku akan coba menjelaskan. Kalau dikasih kesempatan oleh masyarakat, nanti aku akan jelaskan dengan masyarakat sebenarnya ini loh yang terjadi. Tapi karena terjadi penggiringan opini dan lain sebagainya, maka terjadi cekcok ya, netizen juga terpecah belah. Ada saatnya nanti aku akan berbicara. Seperti diketahui sebelumnya, pada 17 Maret 2025 lalu, Doktif akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan yang dilayangkan oleh Dr. Richard Lee. Laporan tersebut berkenaan dengan dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setelah menjalani pemeriksaan, Doktif pun juga menegaskan bahwa produk milik Dr. Richard Lee tidak mengandung white tomato sebagaimana yang diklaim di kemasan. Dalam proses pemeriksaan, Doktif mengaku mendapat sekitar 20 pertanyaan dari penyidik yang sebagian besar berkisar pada konten yang ia buat, klaim mengenai white tomato serta perizinan praktik dokter. Terkait dengan laporan ya, kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga merendahkan barang dan atau jasa yang lainnya. Terus ada junto pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk white tomato. Nah, untuk produk white tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga ya, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses. Di sini Doktif jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk white tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau Doktif menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please Doktif mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya. Kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran dari 3.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan. Tadi pertanyaan berapa dok? Pemeriksaannya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar ya, itu. Seputar konten, seputar white tomato, seputar strategi praktek ya.
Jadi yang juga dipertanyakan adalah doktif memang ya mengunjungi. Jadi sebelum doktif itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu doktif akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi doktif mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang doktif melihat, dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situs surat izin praktek Dr. Richard? Doktif tidak melihatnya. Ya, jadi fakta yang doktif omongkan adalah fakta, bukan kata-kata, opini atau asumsi. Tak hanya itu saja, Doktif pun juga menegaskan bahwa Richard Lee sebaiknya fokus pada laporannya yang saat ini tengah diproses di Polda Metro Jaya. Menurutnya, dalam waktu dekat, Dr. Richard Lee pun akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan produk yang telah ia pasarkan yang diduga berindikasi melakukan pelanggaran. Di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Ya, fokus saja kepada pelaporan doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi doktif mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Beralih dari kabar Dr. Richard Lee yang dituding oleh Doktif bahwa keputusannya untuk menjadi mu'alaf hanyalah trik marketing. Lantas, bagaimanakah tanggapan Dr. Richard Lee terkait tudingan tersebut? Dan seperti apa ia menegaskan bahwa hal itu pun dapat dibuktikan melalui prestasi serta karyanya sekaligus perjalanan spiritualnya yang telah menjadi mu'alaf selama 2 tahun. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, keputusan Dr. Richard Lee untuk menjadi mu'alaf baru-baru ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Namun, langkah tersebut menuai kontroversi setelah Doktif mengungkapkan keraguannya terhadap ketulusan Dr. Richard Lee dalam memeluk agama Islam. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Doktif menyatakan skeptisisme dan menduga bahwa keputusan Dr. Richard Lee menjadi mu'alaf hanyalah sebuah trik marketing semata. Menanggapi sindiran tersebut, Dr. Richard Lee pun juga berpendapat bahwa setiap orang berhak memberikan opini apapun. Sebagai figur publik, ia pun juga menyadari bahwa setiap perkataannya akan selalu mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Ia pun menegaskan bahwa dirinya telah menjadi mu'alaf selama 2 tahun dan lebih memilih membuktikan dirinya melalui prestasi serta karya daripada merespon tuduhan yang tidak berdasar. Semua orang berhak untuk memberikan opini apapun. Apalagi kan kita public figure ya, ngomong apapun juga pasti akan dikomentarin orang ya. Tapi sekali lagi, saya membuktikan semuanya dengan prestasi dan karya. Saya sudah mu'alaf sejak 2 tahun yang lalu. Ustadz sudah menyaksikan semuanya. Saya nggak ngomong sendiri. Ustadz Ferry, Ustadz Felix Xiao, seorang ustadz besar di Indonesia sudah memberikan kesaksian. Dan juga saya sudah buat karya. Aku sudah buat acara download 30 hari selama bulan Ramadan tahun lalu. Cukup digemarin orang juga. Di tahun ini juga aku bikin download walaupun mungkin tidak full episode. Aku juga sudah beberapa kali juga punya kegiatan keagamaan lah dengan Ustadz Ferry dan Ustadz Felix Xiao di luar dari kontenku, baik ke masjid dan lain sebagainya. Selain itu, Dr. Richard Lee menegaskan bahwa dirinya secara konsisten membuktikan jika keputusannya menjadi mu'alaf bukanlah sekedar pencitraan. Ia pun terus belajar, berkarya dan juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
Karena baginya, segala sesuatu dinilai oleh Tuhan, bukan oleh komentar orang lain. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee pun juga membantah tuduhan bahwa dirinya mencari keuntungan dari agama. Dalam penjelasannya kepada tim intens investigasi, ia pun menegaskan bahwa sebelum mengenal Islam, ia pun sudah memiliki banyak cabang klinik dan produknya pun telah beredar luas lebih dari 2 tahun yang lalu. Dengan kata lain, kesuksesannya bukanlah hasil dari keputusannya menjadi mu'alaf, melainkan buah dari kerja keras yang telah ia bangun sejak lama. Yang paling penting kan pembuktian. Bukan saya mu'alaf, saya Islam, tapi nggak ada pembuktiannya. Tapi kan saya sudah berusaha memberikan pembuktian secara konsisten bahwa saya mau belajar, saya memberikan suatu karya. Menurut aku itu yang paling asik. Karena sekali lagi segala sesuatu kita itu dinilai oleh Tuhan, bukan oleh netizen, bukan oleh komentar orang. Yang sedih itu ketika orang ngomong, aku mencari uang, mencari sesuatu dari agama. Aku cuma pengen ngingetin kalian bahwa sebelum aku mengenal Islam pun, sebelum aku belajar agama Islam pun, klinikku sudah cabangnya sudah banyak. Sebelum aku 2 tahun yang lalu, Athena itu berdiri 11 tahun. Jadi sebelum itu pun Athena sudah berdiri. Sebelum 2 tahun yang lalu pun produkku sudah banyak. Sebelum 2 tahun yang lalu pun klinikku sudah banyak di mana-mana. Dan aku subscribernya sudah tinggi. Followersku juga sudah cukup banyak lah aku ngomongnya. Jadi ini bukan karena followers, ini bukan karena subscriber, ini bukan karena usaha, bukan karena apapun. Murni, kalau aku sih yang aku rasain, ini murni karena perasaan. Tapi kalaupun suatu hari kepercayaanku atau berkah Tuhan yang dipaskai ke aku itu membuatku menjadi lebih banyak rezeki, amin, ya itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk aku. Lantas, seperti apakah tudingan doktif di media sosial yang menyindir Dr. Richard Lee yang telah mu'alaf? Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Doktif tampaknya tidak puas dan kembali menyentil Dr. Richard Lee. Sebelumnya, Doktif pun sempat menyoroti produk suplemen milik Dr. Richard Lee yang disebut tidak mengandung white tomato atau tomat putih setelah diperiksa oleh BPOM. Kali ini, sentilan lain pun dilontarkan Doktif terkait keputusan Dr. Richard Lee yang mengungkap dirinya telah menjadi mu'alaf sejak 2 tahun lalu. Seperti inilah cuitan yang dituliskan oleh Doktif. Login, trik marketing atau trik terakhir kamu yang sudah Doktif tebak jauh sebelumnya. Tulis Doktif. Selain itu, Doktif pun bahkan mengingatkan Dr. Richard Lee bahwa agama bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Hingga Doktif pun menyinggung soal azab Allah SWT yang begitu pedih dan meminta Dr. Richard Lee pun untuk bertobat sebelum menyesal di kemudian hari. Ingat, agama bukan untuk permainan. Azab Allah SWT itu pedih DRL. Apakah kamu sanggup untuk menanggungnya? Tobat sebelum menyesal. Ungkap Doktif. Bukan hanya itu, Doktif pun juga meminta kepada Dr. Richard Lee untuk mengembalikan uang masyarakat yang merasa tertipu dengan produk suplemen white tomato yang telah dijualnya ke pasaran. Kembalikan uang masyarakat yang sudah kamu tipu mentah-mentah dengan produk suplemen WT kamu. Kembalikan hak mereka. Tegas Doktif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.